Di dunia ini hanya ada dua pewaris. Ada dua pewaris itu kan? Hanya ada dua pewaris itu kan. Pewaris iblis dan pewaris nabi. Pewaris iblis Dan pewaris nabi. Iya. Nah, yang kayak gimana sih pewaris iblis? Iya kan? Dan kayak gimana sih pewaris nabi kan gitu kan? Iya. Semuanya ada cirinya. Semua ada cirinya gitu. Ada tandanya. Nah, pewaris iblis sendiri kan gitu kan. Cirinya sederhana. Pewaris iblis. Cirinya sederhana gitu kan. Semoga gak ada di saya. Nah, ketika iblis dilemparkan dari surga kan gitu kan. Iya. Apa yang dia katakan? Yang dia katakan, saya keluar dari surga gara-gara Adam. Gitu kan. Saya keluar dari surga gara-gara Adam, kata iblis. Jadi ketika ketika dia menyalahkan gitu kan. Dia menyalahkan Nabi Adam saat itu gitu kan. Dilemparkan ke dunia ini gitu kan gara-gara Adam gitu kan. Sementara pewaris Nabi Adam dikeluarkan dari surga gitu kan, tidak menyalahkan siapapun. Iya kan? Yang dia salahkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah Akang 3 hari tidak ketemu. Alhamdulillah. Para orang-orang idola Sultan Channel ini sedang menunggu kapan saat katanya. Ini konten lagi ditunggu-tunggu. Udah bukannya bosen tuh nonton konten-konten yang kemarin itu. Cuman rasanya orang-orang ini haus dengan ilmu katanya. Baik sobat-sobat Sultan Channel, kita ketemu lagi bersama Akang. Semoga Akang dapat memberikan tambahan-tambahan ilmu buat kita dan wawasan-wawasan, apalagi wawasan-wawasannya yang mengenai tentang sejarah-sejarah Kang, sejarah-sejarah nenek moyang yang memberitahukan siapa kita itu gitu kan. Yeah. Barangkali ini Kang ditunggu katanya. Terima kasih Kang sebelumnya. Nah, kita bercerita apa dulu ini? Bercerita nenek moyang paling tua nih. Siapa dulu katanya Kang? Oh, Nabi Adam itu. Ya, Nabi Adam. Gimana tuh Kang? Di dunia ini hanya ada dua pewaris. Ada dua pewaris itu kan? Hanya ada dua pewaris itu kan. Pewaris iblis dan pewaris nabi. Pewaris iblis dan pewaris nabi. Iya. Nah, yang kayak gimana sih pewaris iblis? Iya kan? Dan kayak gimana sih pewaris nabi kan gitu kan? Iya. Semuanya ada cirinya. Semua ada cirinya gitu. Ada tandanya. Nah, pewaris iblis sendiri kan gitu kan. Cirinya sederhana. Pewaris iblis. Cirinya sederhana gitu kan. Semoga gak ada di saya. Nah, ketika iblis dilemparkan dari surga kan gitu kan. Iya. Apa yang dia katakan? Yang dia katakan, saya keluar dari surga gara-gara Adam. Gitu kan. Saya keluar dari surga gara-gara Adam, kata iblis. Jadi ketika ketika dia menyalahkan gitu kan. Dia menyalahkan Nabi Adam saat itu gitu kan. Dilemparkan ke dunia ini gitu kan gara-gara Adam gitu kan. Sementara pewaris Nabi Adam dikeluarkan dari surga gitu kan, tidak menyalahkan siapapun. Iya kan? Yang dia salahkan dirinya sendiri. Dirinya sendiri kan gitu kan. Jadi kegagalan ataupun
sebab Nabi Adam keluar dari surga itu, Nabi Adam itu mempersalahkan dirinya gitu. Iya. Tidak seperti iblis tadi. Iblis mempersalahkan Nabi Adam. Nabi Adam. Nah, gitu Apa kan. nih Kang pelajaran yang dapat dipetik ini dari cerita barusan gitu? Ya. Jadi kesimpulannya, gitu kan, ketika kita masih menyalahkan orang lain, gitu kan, artinya kita ini pewaris iblis. Ketika kita menyalahkan orang lain, Masih menyalahkan orang lain, gitu kan, artinya kita pewaris iblis, gitu kan. iya. Nah, Contohnya gini kan Kang, kan kalau di masjid rame-rame suka anak-anak gitu kan, ya. cek orang Sunda mah lah loba barudak sholat jadi hebat gitu kali Kang ya. Iya. Oh dia itu pewaris iblis kayaknya. Iya, karena apa namanya gitu kan, ketika dia khusyuk sholatnya gitu kan, dia nggak lirik kiri, lirik kanan, kan gitu kan, dia fokus terhadap apa yang dia cintainya, kan gitu kan. Nah, sementara pewaris Nabi, dia nggak pernah nyalahkan siapapun, yang dia salahkan dirinya, kan gitu. Nah, terus apa lagi? Iblis itu makhluk paling rasis di dunia ini. Iya Kang. Gitu, paling rasis. Dia selalu mengatakan saya yang terbaik. Saya yang terbaik. Saya yang terbaik. Nah, di perjalanannya gitu, ya, ketika apa? Allah menciptakan khalifah di muka bumi ini, ya gitu kan. Apa yang dia katakan gitu kan? Iya. Yang dia katakan bahwa kami selalu kami selalu bertasbih, gitu kan. Terus buat apa nyiptain manusia khalifah di muka bumi ini sebagai perusak, gitu kan. Iya. Nah, gitu kan. Gitu. Dia selalu menyatakan dirinya terbaik, kan gitu. Gitu. Jadi iblis ini punya asumsi bahwa dirinya itu yang terbaik gitu kan. Yang terbaik, kan gitu. Berarti kalau kita juga merasa bahwa saya yang terbaik, saya yang terpintar, saya yang tercakep, saya. Nah, gitu. Nah, gitu. Saya pewaris iblis juga ini kan. Pewaris iblis juga gitu. Karena di dalam hatinya masih ada itu. Masih ada rasa-rasa yang seperti itu, kan gitu kan. Saya yang terbaik, kan gitu kan. Saya yang terpandai, kan gitu. Alhamdulillah nih. Jadi saya banyak tahu ini dari Akang. Ciri pewaris iblis yang barusan saya tangkap nih. Satu, kalau dia gagal menyalahkan orang lain. Kedua, dia itu merasa semuanya paling apa? Saya. Berarti penggalan kata saya ini itu adalah kata-kata pewaris iblis kan? Ya. Dia selalu menyombongkan dirinya, kan gitu kan. Dia selalu menyombongkan dirinya. Alhamdulillah. Nah, kalau ini bagi para penonton Sultan Channel nggak harus nanya siapapun ya Kang, kecuali tanya diri aja kan. Iya. Saya jadi pewaris siapa gitu. Terus kan ketika contohnya nih, saya punya kesimpulan dalam hati, oh berarti selama kemarin dan barusan saja gitu, saya ini adalah pewaris iblis, apa yang harus dilakukan Kang? Ya, kembali kita mau menjadi siapa gitu kan, mau menjadi pewaris siapa. Ketika kita tahu kesimpulannya gitu kan, bahwa Nabi Adam ketika dikeluarkan dari surga gitu kan, terus dia tidak menyalahkan siapapun, yang dia salahkan dirinya gitu kan. Artinya kita harus berani menyalahkan diri, gitu kan. Tidak menyalahkan siapapun, tapi kita berani menyalahkan diri kita, karena apapun yang kita perbuat kembali kepada amal perbuatan kita. Nah, gitu. Iya. Saya ini Kang, bukan para penonton. Apa keuntungannya buat para pewaris Nabi Adam ini Kang? Banyak ya? Banyak. Nah, ketika Nabi Adam diturunkan ke dunia ini, ke bumi ini kan gitu kan. Apa yang dia lakukan gitu kan? Apa yang beliau lakukan? Gitu kan. Karena
beliau ini hanya menyalahkan dirinya gitu kan. Yang dia lakukan hanya proses pengampunan. Proses permohonan ampunan. Yang dilakukan hanya dengan proses permohonan ampunan. Beratus-ratus tahun Nabi Adam gitu kan melakukan proses permohonan ampunan dengan apa? Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Oh, itu doa Nabi Adam itu Kang ya, yang sering dipanjang, yang sering terdengar di speaker itu kan. Rabbana. Halo ya Rabbana. Itu kan enggak nyangka itu doa Nabi Adam saya. Nah, di balik itu gitu kan. Di balik itu ada sesuatu yang luar biasa gitu kan. Nabi Adam dengan akhlak mulianya gitu kan, dia tidak memohon ampunan untuk dirinya sendiri. Maksudnya gimana? Gitu kan. Dia tidak memohon ampunan untuk dirinya sendiri. Nah, makanya di situ maknanya jamak kan gitu kan. Robbana dolamna, artinya untuk apa? Untuk siapa gitu kan? Untuk dirinya dan seluruh keturunannya. Kayak gitu. Untuk dirinya dan seluruh keturunannya. Karena apa? Karena Nabi Adam belajar dari kesalahannya itu. Nah, karena seorang nabi punya tingkat ketakutan yang begitu luar biasa, gitu kan? Iya kan. Nah, yang beliau lakukan apa? Yang beliau lakukan, gitu kan? Dari ketakutan itu, takut terjadi kepada keturunannya, gitu kan? Makanya beliau meminta permohonan ampunan kepada Tuhannya gitu kan, dengan mewakili semua anak cucunya. Kan gitu. Nah, sementara kita meyakini bahwa doa Nabi ini begitu luar biasa kan gitu kan. Allah ampuni saat itu kan gitu kan. Allah ampuni saat itu gitu. Allah terima proses permohonan ampunannya saat itu kan gitu kan. Artinya apa gitu kan? Allah terima juga proses permohonan ampunan untuk anak cucunya. Karena Nabi Adam gitu kan, selaku seorang nabi, beliau tidak berpikir untuk dirinya sendiri, tapi yang beliau pikirkan dirinya dan anak cucunya sampai akhir zaman kelak gitu. Itu maksud jamak dari doa ya. Iya, gitu kan. Jadi yang hemat saya yang barusan dari cerita Akang ini, cukup hanya mengalihkan perilaku menjadi pewaris Nabi Adam ini, kita sudah termasuk di dalam doa Robbana dolamna anfusana. Gitu aja kan? Iya. Jadi kita harus bersyukur gitu kan. Kita harus bersyukur karena apa namanya? Ya, pertama kita ini makhluk surga. Kita makhluk surga. Kita makhluk surga gitu kan, karena Nabi Adam waktu itu gitu kan tempatnya di surga. Cuman karena kesalahan dirinya gitu kan, Allah lemparkan ke dunia ini kan gitu kan. Namun bagaimanapun gitu kan, status kita tetap penduduk surga kan gitu kan. Kan gitu. Terus apa? Yang kita harus bangga gitu kan. Bahwa kita ini umatnya Rasulullah gitu kan. Umatnya Rasulullah. Kalau Nabi Adam saja seperti itu gitu kan, apalagi Nabi Muhammad SAW yang dengan akhlak mulianya yang begitu luar biasa, yang di benaknya hanya umatnya gitu kan, yang di hatinya hanya umatnya, yang di pikirannya hanya umatnya, yang ada di di benaknya gitu kan, hanya memikirkan kebahagiaan dan keselamatan umatnya gitu kan. Terus di satu nanti gitu kan, di akhir kelak gitu kan, Rasulullah ini yang bela-belain kita itu. Pasang badan buat umat ini. Pasang badan buat kita gitu kan. Tugas kita pede dengan ini. Pede dengan akhlak mulianya Rasulullah, pede dengan apa? Dengan pede bangga gitu kan. Bangga dengan apa? Dengan kepeduliannya Rasulullah gitu kan, dan nabi-nabi sebelumnya kan gitu. Alhamdulillah. Terima kasih ini kan. Saya menjadi nambah wawasan dan saya juga punya kesimpulan bahwa saya ini pewaris siapa, tapi gak akan saya kasih tahu. Malu ini. ya teman-teman gitu ya. Tapi kalau
nggak akan nanya sih untungnya jadi pewaris iblis, nggak akan nanya. Memang nggak ada untungnya ya Nggak kan? ada untungnya ya. Iya, nggak ada untungnya, paling juga banyak kemadorotannya aja ya kan. Terima kasih kepada semuanya. Semoga Akang nambah sehat, Amin. semoga panjang umur. Supaya kontennya tambah banyak. Amin. Di sore ini Akang semoga semuanya terberkahi dengan konten yang sekarang dan yang sudah dilakukan sama Akang, nambah wawasan, terus menuju kepada Nabi untuk menjadi pewaris Nabi kali ini kan. Terima kasih atas waktunya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.